Selamat pagi, umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami menyambut setiap saudara yang di pagi hari ini mengikuti kebaktian Minggu GKI Harapan Jaya. Tema di dalam kebaktian Minggu 3 Juli 2022 ini adalah menjadi duta Kristus bagi dunia, dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Persekutuan lansia pada Selasa 5 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan secara on-site di gereja. Pemberitaan firman oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Pelayanan perjamuan kudus tengah tahun ini hanya dapat diikuti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Karena masih masa pandemi, perjamuan kudus masih menggunakan kemasan paket roti dan anggur yang akan dibagikan ketika liturgi pelayanan perjamuan kudus. Setelah kebaktian live streaming, umat dapat mengikuti kebaktian Minggu di kanal YouTube GKI Harapan Jaya, namun tanpa pelayanan perjamuan kudus. Untuk kelengkapan dan pendataan kehadiran jemaat, untuk itu kami sudah mempersiapkan kartu RFID atau kartu identitas untuk digunakan oleh jemaat. Kartu tersebut sudah disiapkan di tempat amplop persembahan bulanan sesuai abjad huruf yang sudah tertera, dan jemaat dapat menggunakannya mulai minggu depan. Apabila jemaat anggota atau simpatisan yang tidak ada kartunya dapat menginformasikan ke tata usaha. Demikian jemaat dapat ikut berpartisipasi. Berikut videonya. 1, 2, 3. Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya. Saya akan sedikit mempraktekkan untuk cara penggunaan kartu RFID untuk kegunaan untuk pelaporan di LKKJ kita kepada klasis. Dengan cara seperti demikian, kita akan mengambil kartu RFID yang sudah ada di tempat amplop persembahan, yaitu menurut abjad nama-nama yang sudah ada. Kita ambil dulu, silakan. Nama saya Herman dan saya akan ambil nama saya dan kartu saya. Dengan cara ini adalah kartu RFID yang akan kita gunakan untuk masing-masing per jemaat, ada nama-nama saudara sekalian. Dengan cara menggunakan seperti ini. Terima kasih. Sudah? Itu berarti sudah terdaftar. Dan kita kembalikan lagi kartu ini ke tempat asal atau ke nama kita selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi jemaat Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Jemaat kami undang berdiri. Terpujilah Tuhan untuk setiap kasih dan pemeliharaannya. Bersukacitalah untuk setiap cintanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, kita memulai kebaktian ini dengan bersama kita menyanyikan Suci, Suci, Suci. Di
depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini bersamaan dengan pelayanan perjamuan kudus tengah tahun yang sungguh kita yakini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah menjadi duta Kristus bagi dunia. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk dapat memahami bahwa menjadi murid Kristus berarti siap memberitakan kerajaan Allah bagi dunia dan terdukung untuk mewujudkan nilai-nilai Kristus sebagai duta Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat yang terkasih, karena kasih-Nya Tuhan rela mengambil rupa seorang hamba, menderita demi keselamatan dunia. Tuhan bukan hanya berkorban bagi keselamatan manusia, namun Ia pun memberikan teladan hidup kepada manusia. Sudahkah kita yang menerima anugerah pengampunan itu hidup sebagai teladan seperti Kristus yang terlebih dahulu menjadi teladan bagi kita? Sudahkah hidup kita memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang di sekitar kita? Mari kini kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami rindu untuk meneladani kasih-Mu. Kami rindu untuk menjadi teladan yang mewartakan karya kasih Kristus. Ampunilah kami Tuhan, bila hidup kami seringkali tidak memancarkan karya-Mu. Bentuklah kami untuk menjadi teladan dan meneladani karya Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Setelah mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Demikianlah berita anugerah dari Allah. Salam damai bagi saudara, damai Tuhan besertamu. Salam damai, damai Tuhan besertamu. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Yesus
Silakan duduk umat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan di kebaktian hari Minggu ini. Sebelum kita bersama membaca bagian bacaan Alkitab, kita meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu, di mana pada saat ini Tuhan memberikan kami kerinduan dan panggilan untuk bersama-sama mengikuti kebaktian. Baik setiap kami yang mengikuti kebaktian di ruangan ibadah ini, maupun umat Tuhan yang mengikuti kebaktian di rumah atau dimanapun berada. Dan layaknya di dalam sebuah kebaktian, maka di sanalah pemberitaan firman Tuhan akan dinyatakan. Demikian juga yang terjadi pada hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa menerima firman Tuhan. Lalu jika Tuhan masih terus mempercayakan kami untuk berkarya di tengah kehidupan kami, baik kami melakukan aktivitas di dalam rumah, kami melakukan aktivitas di luar rumah, kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan, yang membuat firman Tuhan itu menjadi tidak nyata di dalam kehidupan kami. Bukan karena kegagalan-Mu dalam memberikan sabda di dalam kehidupan kami ya Tuhan, tetapi kami menyadari ada kelemahan dalam diri kami yang lebih menguasai kami, sehingga kami tidak melakukan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu kami percaya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan, maka kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam pengasihan Tuhan kami bersama berdoa memasuki pelayanan firman Tuhan di kebaktian Minggu pada hari ini. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu Bapak Saudara, bagian bacaan Alkitab kita di kebaktian pada hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang menceritakan atau mengisahkan Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Demikian bagian bacaan Alkitab kita menuliskan dan juga memberikan sebuah kesaksian bagi kita. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya.
Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayatnya yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama disapa oleh bagian bacaan yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dalam sebuah tema menjadi duta Kristus bagi dunia. Mendengar kata duta, jadi ingat kakaknya Abdi ya, pendeta duta ya. Tapi juga bisa duta besar, bisa begitu ya. Kalau kita mencoba mencari jawab begitu ya Ibu Bapak Saudara, tugas seorang duta atau utusan ya. Utusan itu kan orang yang merepresentasikan. Kalau dia utusan sebuah organisasi misalkan, tolong dong kamu mewakili perusahaan misalkan untuk mempresentasikan produk yang baru saja kita akan launching ini atau akan di launching ini. Artinya kan dia bukan hanya merepresentasikan dirinya sendiri tapi mewakili organisasi itu. Calon pendeta GKI Ibu Bapak Saudara, karena waktu zaman saya berproses jadi pendeta kan belum ada sosial media. Internet juga jarang ya. Bukan jarang, agak langka juga waktu kuliah dulu ya. Jadi kalau zaman sekarang calon pendeta itu bahkan diperhatikan Ibu Bapak. Contoh ya, bagaimana cara dia mempergunakan sosial media. Kadang-kadang calon pendeta suka nanya, kenapa sih urusan banget gitu ya sinode ini sampai perihal kita memposting sesuatu, memberikan komen terhadap sesuatu ini kok sinode ya sampai ikut campur. Mereka suka ditanya ya, kenapa memposting ini, lalu kemudian kalau ada sosial media yang dia posting atau apa ya juga ditanyakan kenapa dia kemudian mempublikasikan ini, biasanya ditanya. Nah itu juga tujuannya disampaikan karena dia bukan hanya merepresentasikan diri dia sendiri. Seorang calon pendeta itu sudah mulai mempresentasikan gitu ya, merepresentasikan juga lembaganya. Bahwa dia ini adalah seorang calon pendeta GKI. Jadi kalau dia menyampaikan sesuatu, ini juga bisa diduga gitu ya, dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh gereja.
atau dia sebagai calon pendeta. Jadi perlu hati-hati. Jadi ada beberapa hal Ibu Bapak Saudara yang kalau kita lihat ya dalam tema menjadi duta Kristus bagi dunia. Yang pertama, tugas seorang duta itu adalah, atau kalau kita katakan ya, kita itu adalah duta Kristus, tugas kita itu adalah menjaga nama baik. Menjaga nama baik siapa? Bukan menjaga nama baik keluarga saja, tapi juga adalah menjaga nama baik Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Kalau orang mau merantau kan biasanya diberi sebuah amanah gitu ya. Diberikan sebuah wejangan oleh orang tua yang mengatakan, jangan lupa ya untuk bisa menjaga nama baik keluarga. Definisinya apa? Rasanya lewat budaya kita jadi paham bahwa menjaga nama baik artinya adalah kita bisa menjaga, lalu kemudian bisa melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita hargai. Nah, ada satu ayat Amsal 22 ayat 1 Ibu Bapak Saudara yang bicara soal nama baik. Amsal 22 ayat 1 ayah menuliskan begini, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Mungkin ini yang menyebabkan orang sangat menekankan pentingnya begitu ya untuk bisa menjaga nama baik. Bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Kalau di dalam penulis Amsal 22 ayat 1. Lalu apalagi yang perlu diperhatikan kalau menjadi duta atau menjadi alat daripada Tuhan itu. Yang kedua adalah orang tersebut setelah yang pertama menjaga nama baik ya Ibu Bapak Saudara ya. Yang kedua dia itu akuntabilitas. Atau dia itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Ayat ini juga pernah kita baca dan saya juga pernah membagikan ya soal akuntabilitas ini. Di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita bicara dalam kehidupan sehari-hari lagi ya Ibu Bapak Saudara ya. Kalau orang sering dipercaya itu biasanya dia tidak merusak kepercayaan yang pernah dia kasih. Kalau orang jarang dipercaya artinya dia banyak merusak kepercayaan yang dikasih. Atau nggak banyak dia merusak, tapi dia pernah melakukan satu kali kesalahan yang sangat krusial. Sehingga orang berpikir lebih daripada satu kali kan untuk memberikan dia kepercayaan. Ya memang kalau di mana-mana ya, di gereja gitu ya, di luar gereja juga sama polanya. Apa itu? Kalau orang yang tidak merusak kepercayaan, ya hasilnya dia akan dipercaya terus. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, kok saya lagi ya. Tapi kadang-kadang kita perlu belajar bersyukur loh Ibu Bapak Saudara. Bahwa kalau kita dipercaya tuh artinya, ya kita masih terus dipercaya artinya kita melakukan sesuatu itu dengan baik. Kita bekerja dengan baik, kita nggak merusak kepercayaan itu. Lalu kemudian akhirnya kita dipercaya. Dan secara teologis, ini kan dalam sekali ya. Ketika Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, nanti akan dikasih perkara yang lebih besar. Jadi kita mulai aja dari yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil aja kita nggak bisa, bagaimana yang besar? Kalau tidak benar dalam perkara yang kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Jadi kalau bicara menjadi duta Kristus, artinya kita juga bisa dipercaya. Nah hari ini kita bersama-sama, Ibu Bapak Saudara, membaca ya, tentang pengutusan ada 70 murid. Ya, memang dalam sejarahnya murid-murid, ada yang 12 murid utama yang disebut the 12 itu, the disciples, tapi sebetulnya ada murid-murid lain juga yang mengikuti Yesus, yang belajar kepada Yesus. Dan dikatakan di sini pada hari ini ada 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk bisa melakukan sebuah pelayanan dalam nama Yesus. Nah kita ingin melihat tentang pengutusan itu, saudara-saudara. Yang pertama ada realita panggilan. Lukas 10 ayat 2 yang tadi kita baca menuliskan kan begini. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kita jangan fokus ke pekerja sedikitnya ya. Hari ini kita nggak fokus ke situ. Pekerja sedikit, orangnya dikit, enggak. Tapi tuayannya itu banyak. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Artinya
Apa yang dikatakan oleh Yesus ini ingin menggambarkan sebetulnya tuaian itu yang bisa dilakukan itu banyak. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau percakapan katekesasi itu biasanya ditanya komitmen. Itu di akhir ya. Di akhir kelas katekesasi para katekisan itu ditanya, komitmennya nanti mau jadi apa? Melayani. Oh banyak macam-macam. Bagus-bagus. Nggak ada tuh yang ngomong, enggak saya emang nggak mau melayani. Takut kali ya? Ntar nggak lulus lagi. Katekesasi ulang. Wis jawab aja lah katanya. Mau jadi singer, mau jadi guru sekolah minggu, mau jadi penatua, jadi pendeta, belum. Ada juga sih pernah ya. Gitu ya. Mau orang tua saya jadi penatua, tapi katanya gitu ya. Tapi pas dilawat nggak mau orang tuanya. Semuanya menyampaikan komitmen-komitmen ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sebetulnya ada banyak Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan. Bukan hanya di dalam ruangan, tapi juga di dalam keseharian kita. Bahkan Tuhan mengatakan tuaian itu banyak. Ada banyak yang bisa dilakukan. Karena itu mintalah Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja. Realitanya tuaian banyak, tapi juga Tuhan menyampaikannya. Ada sebuah realita juga, yang mau melakukannya itu nggak banyak. Yang mau melakukannya itu nggak banyak. Yang komen banyak Ibu Bapak Saudara. Kalau yang komen mau jagoan deh. Coba lihat apa yang kurang gitu ya. Udah paling mudah itu. Semua juga bisa kita lihat kurang. Tapi kalau diminta jadi pemain, jadi aktor, belum tentu. Belum tentu. Ya. Mengomentari sesuatu itu memang lebih seru katanya begitu ya. Daripada ketika kita melakukan. Setelah itu dikatakan ada juga tantangan. Jadi setelah bicara soal realita, tapi juga ada tantangan. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Yang artinya ini adalah tantangan daripada para murid saat itu yang akan diutus ke tempat yang bukan nyaman, ke tempat yang bukan dalam pemikiran mereka tidak ada tantangannya, tapi ke tempat yang ada tantangannya. Nah, kalau kita bicara keimanan kita Ibu Bapak Saudara, artinya kita itu akan selalu diutus ke dalam kehidupan, ke dalam pergumulan kehidupan. Itu akan menjadi realitas di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan, Ibu Bapak Saudara, keseluruhan teks kita, maka panggilan yang diberikan untuk para murid itu adalah panggilan supaya mereka bisa memulihkan. Bisa memulihkan. Bukan hanya mereka menyampaikan tentang sesuatu, tetapi adalah panggilan supaya mereka bisa memulihkan. Nah, bicara memulihkan Ibu Bapak Saudara, ada satu kata yang nggak tahu kenapa ini jadi ngetren, gitu ya, healing. Ini lagi musim liburan anak sekolah, di mana-mana mulai macet, dan orang bilang, biasalah healing apa sih healing? Kalau tanya ya, saudara saya pernah berkendara, tapi bukan dalam rangka healing ya. Gimana mau healing lagi berkendara macet, Ibu Bapak Saudara. Saya dengar Profesor Renat Kasali ya, kalau Ibu Bapak pernah mendengar pemaparan dia juga, ada dia menjelaskan diksi atau kata healing ini, dan menurut saya baik penjelasan dia ya. Apa sih itu healing ya? Karena kita kan seringkali menghubungkan mau healing liburan, boro-boro healing, duit habis. Bukannya healing stres misalkan gitu ya, Bapak Saudara ya. Healing macet ya, boro-boro healing pening ini malah gitu ya karena macet. Apakah healing itu sama dengan liburan? Beberapa waktu saya memperhatikan status juga ya, orang di masa liburan sekolah ini mengatakan mau healing dulu lah, healing. Ya, orang ditanya mau kemana? Biasa healing. Kita lihat ya makna pemulihan dalam terminologi healing ya, karena para murid itu tugasnya memulihkan ternyata. Jadi healing ini demikian sebenarnya ya. Saya mengutip dari begitu panjangnya nih seorang tokoh di Indonesia yang tadi saya sebutkan namanya itu menjelaskan. Healing itu adalah sebuah proses. Jadi ada sebuah proses untuk memulihkan luka batin yang kita alami di masa lalu. Jadi bukan liburan. Kalau liburan namanya vakansi ya. Vacation kita, traveling iya. Ya. Healing itu proses yang nggak bisa 1-2 hari kan, kalau namanya proses, apalagi bicara soal pemulihan. Sebuah luka batin yang kita alami di masa lalu. Kalau kita lihat di teks,
yang menjadi pergumulan umat saat itu sehingga para murid perlu diutus ke sana adalah mereka menantikan tindakan Allah dalam rupa Mesias yang mereka sangat butuhkan di dalam kehidupan mereka. Jadi healing itu adalah sebuah proses memulihkan luka batin yang kita alami di masa lalu. Kalau kita lihat penjelasan ini, maka ibu bapak saudara dan saya pasti butuh healing. Karena pertama, kita pasti punya luka batin. Kita pasti punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Jadi bukan hanya lewat sebuah liburan. Ada kata pertama yang kita lihat, proses. Jadi ada sebuah proses yang nggak bisa instan, yang nggak bisa cepat. Ada sebuah proses. Dan yang kedua, pemulihan. Untuk memulihkan. Jadi proses untuk bisa memulihkan. Bukan proses yang menyebabkan masalah yang baru. Bukan demikian. Dan luka batin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bagian bacaan Alkitab kita, ibu bapak saudara, ada beberapa tipikal dan saya ambil dari Perjanjian Lama. Ada 3 tipikal manusia, saudara-saudara, ketika dia menghadapi sebuah pergumulan dalam kehidupan. Dalam bahasa Perjanjian Lama ada yang disebut sebagai orang fasik atau the evil man dalam bahasa Inggrisnya. Orang fasik ini adalah orang yang menyebarkan luka. Orang yang terluka lalu dia bisa menyebarkan luka. Ada nggak orang yang demikian, ibu bapak saudara? Tanpa sadar ada. Ada orang yang terluka tapi kemudian dia menyebarkan luka itu. Nah, karena itu para murid ketika mereka diutus, mereka bukan untuk menyebarkan luka. Tetapi kemudian mereka bisa membawa damai dalam kehidupannya. Persoalan orang ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya, yang belum mengalami pemulihan di dalam kehidupannya adalah dia masih menyimpan luka dan dia menyebarkan luka di dalam kehidupannya. Ini yang kalau dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama disebutkan sebagai orang fasik atau the evil man. Kita kan bisa selidiki diri kita kan Ibu Bapak Saudara-saudara ya. Apakah kita ini adalah orang-orang yang mengalami luka batin di masa lalu, tapi kemudian kok kita jadi sebarkan luka? Caranya seperti apa sih kira-kira orang yang menyebarkan luka? Banyak banget cara-caranya. Bisa dari perkataannya, bisa membicarakan orang lain, bisa kemudian melihat segala sesuatu itu jelek, gak bagus, gak ada sesuatu yang baik. Orang pertama, orang yang fasik, orang yang menyebarkan luka. 70 murid yang saat itu diutus, dikatakan bahwa mereka akan diutus ke tengah-tengah serigala sebagai seorang atau sebagai layaknya seekor domba. Yang kedua ada yang disebut sebagai orang bebal atau full man. Apa orang bebal ini? Orang bebal ini adalah orang yang menyimpan luka. Orang-orang yang mengatakan bahwa ya saya punya luka tapi biarin deh gitu ya. Ada orang-orang yang menyimpan luka. Ternyata kalau kita tidak mengalami pemulihan, ibu bapak saudara, maka ini akan berpengaruh di dalam keseharian kita loh. Karena itu kita perlu mengalami pemulihan. Kenapa Tuhan Yesus mengutus 70 murid ini? Supaya mereka bukan hanya kemudian menyatakan tentang sebuah kesembuhan. Bukan. Ayat 16 dikatakan barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi orang bebal itu menyimpan luka ya. Dan kita ingin belajar menjadi orang yang ketiga kalau begitu. Orang bijak. Wise man. Apa itu orang bijak? Orang yang mengobati lukanya secara di dalam kehidupan. Orang yang bisa mengobati luka. Kita nggak bisa ngobatin luka kita sendiri, tapi kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengobati luka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika pada hari ini kita bersama belajar ya, menjadi duta Kristus bagi dunia, maka ibu bapak saudara dan saya diingatkan yang pertama, bahwa kita itu perlu menjaga nama baik Kristus. Itu panggilannya kita, menjaga nama baik Kristus. Gimana caranya? Apapun aktivitas yang kita lakukan dalam luar rumah gitu ya, kita bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya tugas panggilan itu. Lalu kita menyadari bahwa ada realitas panggilan dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, tapi bersama dengan Kristus kita dimampukan oleh Tuhan. Dalam Sensoramorum Majelis Jemaat, kami berefleksi bersama ibu bapak saudara, tanpa terasa Tuhan sudah memimpin kita memasuki pertengahan tahun 2022. Cepet ya, ini masuk di pertengahan tahun 2022.
pengaturan pelayanan perjamuan kudus di GKI itu bukan hanya di masa-masa tertentu, tapi juga mengingatkan ini ada fase-fase waktu kehidupan loh yang sedang kita lalui, yang perlu kita lalui dengan rasa syukur. Awal tahun sudah dilewati, Paskah sudah kita lewati, dan kini kita tiba di tengah tahun. Dan dari sana kita percaya Ibu Bapak Saudara bahwa Tuhan terus mengutus setiap kita di dalam kehidupan dunia untuk melakukan hal yang baik, dan kita percaya Tuhan senantiasa memampukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menolong setiap kita, dan kita boleh menjadi orang-orang yang juga bisa menyampaikan pemulihan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu hening sejenak. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami belajar biarlah kehendak Tuhan yang terjadi untuk setiap pergumulan yang kami miliki di dalam kehidupan ini. Kami berdoa kepada Tuhan biarlah lewat kasih Tuhan kami menjadi orang-orang yang siap juga mewartakan kebenaran Tuhan di dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, dalam keseharian kami. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang juga siap untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan kuatkan setiap kami. Dalam doa ini kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Pasca liburan dari anak-anak sekolah, biarlah kasus COVID kemudian tidak mengalami pelonjakan yang drastis. Sehingga aktivitas pemulihan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami bisa terus berlangsung. Demikian permohonan kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan dan segalanya yang terjadi yang baik. Kami percaya dalam kehendak Tuhan juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan antar umat beragama, kondisi sosial, politik, ekonomi di Indonesia, berkenaan dengan politik 2024, berbagai dinamika yang mungkin terjadi. Tuhan juga yang boleh menolong bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-gereja di berbagai tempat. Demikian untuk jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-jemaat GKI pada hari ini atau minggu depan akan melaksanakan perjamuan kudus tengah tahun. Dan kami di GKI Harapan Jaya akan melaksanakannya pada hari ini sesaat lagi. Biarlah kasih Tuhan yang boleh memperlengkapi setiap kami memaknai tubuh dan darah Kristus yang tercabik dan tercurah bagi keselamatan dunia dan kami di dalamnya, yang memanggil kami untuk juga boleh mewartakan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu di tempat ini, setiap mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, Tuhan boleh jamah dan kuatkan. Bukan hanya bagi mereka, bagi keluarga yang mendampingi, diberikan kesabaran. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam jamahan tangan Tuhan. Demikianlah pengharapan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan mulai daripada anak-anak sekolah minggu, kehidupan adik-adik remaja, pra-remaja, pemuda, keluarga dewasa muda, dewasa senior, sampai dengan para orang tua terkasih kami para lansia. Biarlah di dalam setiap pergumulan kami masing-masing yang kami utarakan saat ini kepada Tuhan, Tuhan menyendengkan telinga-Mu untuk bisa juga mendengarkan dengan cara kehendak Tuhan juga boleh menjawabnya. Terima kasih untuk setiap yang Tuhan percayakan bagi kami.
Dan biarlah kami bisa melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara terkasih kami yang dalam 1 pekan ini akan berulang tahun. Untuk Triaga Putra Sanjaya pada 4 Juli, 5 Juli Bapak Tony Lim, dan juga Penatua Herman Saniman, dan 8 Juli dalam diri Ibu Santi Susanti. Terima kasih, inilah doa kami, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini dan persembahan perjamuan kudus dan persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke GKI Harapan Jaya dengan memberikan keterangan persembahan minggu ini dan atau persembahan bulanan, atau dengan melalui QR Code yang tertera di layar. Selain itu, untuk jemaat yang menghadiri ibadah secara onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu masuk ruang ibadah. Kini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya ke-108 yang berkata demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Allah, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Marilah kita menyanyikan NKB 208 Tabur Waktu Pagi. Tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Kami menuai pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, digelar bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Umat dimohon berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk setiap berkat dan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena rahmat anugerah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena rahmat yang tak henti mengisi kehidupan kami dari-Mu ya Allah. Kini kami datang mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah semuanya ini sungguh boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya materi, kami pun ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Oleh karena itu ya Tuhan, pakailah kehidupan kami untuk memuliakan dan menjadi teladan yang memancarkan kasih Kristus. Amin. Umat dimohon duduk kembali. Umat Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena dalam langkah kaki kehidupan kita, Tuhan senantiasa memelihara. Mari bersama kita menyanyikan Jika Padaku Ditanyakan. Jika
telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita menjalani kehidupan dengan mengingat bahwa kita bukan hanya membawa nama pribadi kita sendiri. Kita dipercaya Tuhan menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita ini dengan membawa nama Kristus. Maka senantiasalah menjaga nama dan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Karena kita menjalaninya di dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Kebaktian minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya setiap kita dapat senantiasa sehat dan bersukacita. Sampai jumpa di kegiatan GKI Harapan Jaya dan kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.